Bapak harus tenang. Dan kami siap mengapresiasi dari 24 ini akan kami perjuangkan dalam rapor paripurna pertanggungjawaban. Terima kasih. Saudara Bupati, kita ini ada niat membangun Saposa. Jawaban saya tidak ada sama sekali. Distributor mengatakan kepada kami alasan tidak dibongkar kubu karena kami, Pak, pekerjaan kami sedang bertani melihat-lihat mobil distributor lewat. Ketika lewat, kami akan datang ke kios. Itulah tujuan kami. Distributor mengatakan RDKK kami tidak sesuai. Padahal di RDKK kami tertulis kami menanam subsektor hortikultura, bukan menanam kentang dan kol. Ya, yang tidak disubsidi itu kentang dan kol, tapi cabai disubsidi. Kami ini penanam cabai, Pak. Tidak ada alasan distributor tidak membongkar di kampung kami. Jadi jangan salahkan kami, Pak. Jika masyarakat di sana menahan mobil distributor di kampung kami, karena kami juga butuh makan. Anak-anak kami juga harus sekolah. Yang menarik, Bang, di isi tuntutan itu yaitu tangkap Josmart. Seperti apa rupanya? Apa yang dilakukan? Ada rekamannya, jelas itu rekamannya, semua tahu Mensos semua. Apa dasarnya, Pak, tangkap Josmart? Karena dia itu sudah melakukan termasuk pengaturan proyek, mengatur proyek dengan kontraktornya. Dia telah mengatur proyek. Oh, dia katanya mau menyampaikan ini apa namanya ke BPK ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Pol Madurni. Yang saya hormati seluruh orang tua saya, Bapak Ibu yang hadir, di mana mungkin penyebutan baru perjalanan. Yang bisa saya tanggapi dari beberapa tuntutan, karena kami buat komisi, ada tadi dari Ibu Simbolon terkait dengan harga panen terlibat. Jadi kalau langsung orang per orang itu mungkin itu tidak akan bisa terlaksana. Tapi program pemerintah daerah dan juga program pemerintah provinsi, kami ada baru melakukan kunjungan dari pemerintah provinsi. Mereka menyarankan agar kita bergiat untuk membuka operasi. Bahkan kabinetnya dari strategi Pak Unggul Stanggang. Pak Unggul Stanggang ada di Kabupaten Medan. Nah, itu yang bisa menetralkan harga melalui koperasi. Itu mungkin yang bisa jawab dulu ya. Terkait pupuk tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Mungkin saya sama saudara saya sekali ini ada kenaikan harga head 30%. Betul sekali, Bapak. Jadi kalau itu memang ada bukti dan fakta, langsung kita laporkan. Oke, terima kasih, ditunggu Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga tulang saya, tulang ester, ada tukang kulit tulang, itu tadi tulang. Kalau ada buktinya dan faktanya, kita tidak akan keberatan. Langsung kita laporkan ke KPA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk orang tua saya semua. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Wisnu Sidabutar. Saya, nama Wisnu Sidabutar, siap mendukung 24 item aspirasi aliansi masyarakat bermasyarakat Kabupaten Samosir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Terima Mukabalia. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan Bapak Ibu yang tergabung di Aliansi Masyarakat Peduli Samosir dan Aliansi Masyarakat Tani Pertukuan Hijau area itu, saya siap mendukung aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan untuk dipertahankan dan untuk disahkan di pertanggungjawaban APBD 2021. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Pagem Lubar Raja. Yang saya hormati orang tua kami, Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Samosir. Terima kasih sudah memberikan aspirasi kepada ini terkait semua yang dilakukan. Tadi saya simak dari perkataan
sahabat saudara Jonggar Sibolo, saudara Bupati kita ini ada niatnya membangun Samosir. Jawaban saya tidak ada sama sekali. Dari yang saya lihat, saya tidak ada niat atau tidak. Alasannya nggak tahu saya, tidak mengerti atau apa. Yang anehnya, saya tertawa, mungkin ini sekedar curhatan. Istri saya yang mau pindah, dia bilang alasannya orang pindah. Ketawa saya, bukan dendam. Masa seorang pemimpin, seorang bupati berpikir begitu? Ada lagi orang siapa, bukan mengayomi masyarakat. Nah, disinilah saya sendiri tidak terima kepemimpinan bupati yang membedakan masyarakat. Justru saya lebih panas karena dia tidak sama sekali tidak perhatian sama Kabupaten Samosir. Mohon maaf ini kawan-kawan fraksi yang lain. Nah, tuntutan saudara-saudara masyarakat Samosir yang bergabung di aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir, fraksi PDIP tegas di sini. LKPD ini kalau tidak dilaksanakan ini, LKPD ini kami tolak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Maringan Nebau. Di sini secara umum saya berani mengatakan tuntutan aspirasi ini kita akan perjuangkan sampai titik terakhir dengan kebersatuan kita untuk tujuan masyarakat Samosir, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan Bapak Pantas Marwah Sinaga. Atau si atau visi-visi yang saya hormati, yang kami banggakan aliansi masyarakat tani dari Desa Pertuko dan Bijang, aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir. Saya atas nama pribadi berbeda dengan atas nama lembaga DPRD, karena saya melihat lembaga DPRD ini tergabung dalam beberapa fraksi, beberapa partai, dan tadi ada katanya pengusung, ada yang ke oposisi. Memang itulah lembaga politik. Atas nama pimpinan DPRD dan sebagai wakil rakyat, sudah pasti kami akan menerima seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Samosir. Dan jujur saya sendiri tidak pernah, kalau ada yang mau menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD ini, saya selalu ada dan selalu hadir untuk mendengarkan itu. Akan tetapi saya sebagai pribadi tidak bisa menentukan program pemerintah Kabupaten Samosir ini ke depan seperti apa. Harus kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, saya sangat berterima kasih. Rupanya masih ada masyarakat yang datang, yang bersurat ke lembaga DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi. Dari situ kita bisa melihat bagaimana program pemerintah ke depan untuk melanjutkan, untuk mencapai suatu cita-cita masyarakat Kabupaten Samosir yang menuju Samosir sejahtera. Tapi ini akan kita tampung bersama. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oras. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Nasib Sibul. Yang kami hormati seluruh masyarakat Samosir yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir. Perlu kami sampaikan dalam rapat kita ini bahwa secara seluruh Bapak Ibu DPRD sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspirasi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam rapat ini perlu kami tegaskan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian
bahwa DPRD ini adalah tugas fungsinya menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Samosir dan bukan eksekutor. Tetapi dari 24 misalnya aspirasi yang disampaikan ini akan kami bahas bersama lembaga DPRD. Tupoksi DPRD akan kami rekomendasikan kepada Bupati. Tupoksi aparat penegak hukum saya pikir tidak perlu harus DPRD, kan seperti itu dia. Ya. Karena mungkin banyak di sini yang banyak persoalan misalnya adanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Jadi kami bukan eksekutor. Yang kami juga sebagai wakil DPRD akan merekomendasikan dan menyampaikan kepada pemerintah Samosir supaya itu ditindaklanjuti. Itulah harapan kami. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan pada pertemuan ini, ya kita percaya kami tetap akan mendukung masyarakat Kabupaten Samosir demi kepentingan umum. Sekian dan terima kasih. Horas. Terima kasih. Terakhir, ya silakan. Kebetulan sudah saya terangkan tadi bahwa kami akan mati di sana. Jagung juga ada di sana, cabai juga ada di sana. Pertanian kami juga. Kenapa tidak diberikan sama kami pupuk? Kenapa yang hanya 3 desa didistribusikan? Kenapa tidak ada kebijakan Bapak ini menyatakan supaya diturunkan situ buruk sesuai dengan negara kami? Kalau seandainya seperti yang kurang itu, contoh 10 sajian sama kami, jadi 5 saat. Masa kalian bilang tidak bisa gara-gara keputusan menteri ini dan dimatikan? Kalau ini buruk kami semua yang tidak bisa. Majukan Bupati. Baik. Jadi minta tolong ada kalian kebijaksanaan makanya kalian di sini supaya kami bisa makan. Coba kalian pikirkan Pak, secara waras. Kalau kami tidak mau kemana kami? Jadi harus ada kebijaksanaan dari kalian. Di sana kenapa hanya karena demikian kami sana kentang? Kau, saya ubi. Ada juga jagung di sana, ada juga cabai di sana, ada juga bawang di sana. Kenapa langsung total kami tidak dikasih pupuk yang 3 desa? Dan kami tahu dengan rumput banyak sekarang pupuk diturunkan karena apa? Apakah keluarga masyarakat Kabupaten Samosir? Jadi tidak tolonglah. Kami ingin dengarkan jawaban dari kalian supaya kami hidup. Kalau ini kami siap buat lakukan semua. Baik, terima kasih Pak Tegar. Saya pikir dari setahun sudah dijelaskan. Tetapi bukan berarti kami diam. Maka ketika ada regulasi yang melarang misalnya memberikan pupuk kepada masyarakat yang misalnya notabene-nya adalah petani hortikultura, ini akan kami diskusikan Pak dengan sesegera mungkin. Artinya bukan cuma hanya Pak, sebagai distributor misalnya, ketika itu tidak ada aturan misalnya undang-undangnya, mereka tidak mau Pak. Makanya kami undang secepatnya, baik misalnya distributor maupun nanti aparat penegak hukum, bagaimana kebijakan bersama dengan pemerintah untuk merealisasikan apa tuntutan Bapak seperti itu Pak. Jadi kan tidak bisa. Kan harapan kami aspirasi yang disampaikan ini secepatnya akan kami lanjuti. Seperti itu Pak Tegar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup nanti, Ibu Ketua, jadi kami mau sampaikan juga ini sebagai penyenang hati warga masyarakat Samosir supaya kami bawa nanti sebagai pegangan pada rapat ini, dan kami buat sebagai berita acara kami dari masyarakat terkait dengan tuntutan kami yang 24. Tadi udah kami dengar semua, ada yang sesuai dengan keinginan rakyat, ada yang masih agak kami ragukan. Perlu juga nanti kami kan supaya bapak-bapak wakil rakyat yang mendukung yang 24 ada kami buat sini sebagai jaminan untuk pulang ke masing-masing untuk kalian tanda tangani, karena kami sini juga sudah ada buat daftar hadir kami sendiri dari mewakili masyarakat Samosir. Kira-kira begitu nanti Ibu Ketua. Terima kasih. Izin Ketua, ketika aspirasi masyarakat itu disampaikan ke DPRD, boleh nanti sekretariat DPRD untuk menandatangani bahwa aspirasi sudah disampaikan kepada DPRD. Kalau terkait misalnya anggota DPRD menandatangani, mohon maaf Pak, kan seperti itu dia. Jadi mohon pimpinan, kami hanya minta pimpinan aja atau yang menyetujui apa tuntutan kami itu aja. Oke. Terima kasih. Silakan nanti pimpinan nanti ketua nanti yang menandatangani misalnya ada aspirasi disampaikan. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu kita memang sudah ke KPLH 13 Kehutanan Provinsi ya. Saya ikut Pak yang menjadi pembicara dari Aliansi Masyarakat Tani, dan kami hal ini memang sangat kecewa dengan Bapak Bupati karena pada saat itu
satu orang pun dari kabupaten tidak ada mendampingi kita ya Pak ya. Sepakat kita di situ ya Pak Pantas ya. Nah, perkenalkan nama saya Joni Rampasaribu. Saya sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Tani Pertukunan Bijang Hadara Pintu. Saat ini Bapak, kami murni tidak ada unsur politik dari saya pribadi dan kami dari Hadara Pintu. Kami hanya membutuhkan jawaban dan kebijakan dari Bapak pemerintah kabupaten bagaimana dengan tubuh kami. Walaupun berulang-ulang, tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Saya sudah temui Ibu Kadis Pertanian, Ibu Bergultom ya, yang katanya baru di sini. Nah, saya juga sudah diskusi dengan beberapa orang masyarakat di kampung saya yang menjadi alasan distributor. Ini yang harus kita tulis ya. Kami hanya mau kebijakan. Yang saya diskusikan dengan Ibu Kadis Pertanian, Ibu Bergultom, silakan Bapak buat RDKK kembali di bulan 2. Berarti kami dapat pupuk di bulan 3. Yang menjadi pertanyaan, apakah kami tidak makan 8 bulan ini? Apakah anak-anak kami akan pulang dari sekolah? Yang saya sarjana Pak, hanya dari bertani orang tua saya. Ya. Yang kedua, distributor mengatakan kepada kami alasan tidak dibongkar pupuk karena kami Pak, pekerjaan kami sedang bertani, melihat mobil distributor lewat. Ketika lewat, kami akan datang ke kios. Itulah kebutuhan kami. Distributor mengatakan, ini dicatat ya, pers juga dicatat. Distributor mengatakan RDKK kami tidak sesuai. Padahal di RDKK kami tertulis kami menanam subsektor hortikultura, bukan menanam kentang dan kol. Ya, yang tidak disubsidi itu kentang dan kol, tapi cabai disubsidi. Kami ini penanam cabai, ya. Saya bisa sekolah karena cabai, bukan karena kentang. Kalau saya bilang seperti itu, apakah Ibu bisa komplain? Nah, silakan Bapak Ibu, kita tugaskanlah yang menjadi pertanian itu, PPL itu, melihat sebenarnya kami menanam apa di sana. Jangan asal kami bantu. Ini ya, kita udah dari kehutanan ya, udah jelas. Kita bantu ya Pak Pantas ya. Saya setuju dengan Bapak Pantas. Kita bantu. 4 kali saya surati Bupati. Saya antar, nyatanya tidak ada. Ya. Ya. Mohon yang sudah nggak tahan lagi bulan pulang aja Pak. Ya ini kebutuhan masyarakat kampung kami ya. Mulai dari pagi saya di sini. Jadi saya mohon Bapak, kami realisasi, bukan hanya janji-janji. Kita surati, kita surati. Siapapun mengerti itu, biar saya aja Dewan Pak. Saya punya pendidikan, cuma uang tidak ada kan. Jadi saya mohon Pak, kami adalah untuk hortikultura. Tidak ada alasan distributor tidak membongkar di kampung kami. Jadi jangan salahkan kami Pak, jika masyarakat di sana menahan mobil distributor di kampung kami, karena kami juga butuh makan. Anak-anak kami juga harus sekolah. Singkat aja Bapak, ini tadi hanya saya simpulkan aja sedikit masalah pupuk Pak. Agar Bapak tahu nanti harganya pupuk atau biar kami tidak mengada-ngada. Dulu masih dapat 120.000, biar Bapak Ibu tahu semuanya. Sekarang udah di kisaran 180.000. Dan yang lain-lain juga begitu Bapak Ibu. Sekarang rata-rata itu 120.000 dan 100.000. Yang tidak subsidi juga Pak. Begini Bapak, ini gimana ini kalau naik terus, gimana kalian masyarakat Pak? Ini yang tadi saya apresiasi Bapak, tapi saya berharap juga ke depan harga-harga yang lain juga ditindaklanjuti Bapak. Itu aja, sekian, terima kasih. Horas. Peduli Kabupaten Samosir dan Aliansi Masyarakat Tani Pertukunan Bijang Area Rapitu, semua aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami sebagai wakil daripada Bapak Ibu, tentu sugianya harus kami perjuangkan. Itu yang seharusnya. Tentu apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah menjadi keluhan dari Bapak Ibu, dan terima kasih sudah mengingatkan kami akan tugas kami sebagai pengawasan dan penganggaran dan legislasi. Semuanya itu tidak akan terjadi bila kami benar-benar melaksanakan tugas kami. Untuk itu kami mohon maaf. Bila kami bijak untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat Kabupaten Samosir, tentu hal ini tidak terjadi. Bila kami benar-benar melaksanakan pengawasan, tentu hal ini tidak terjadi. Tetapi untuklah pada hari ini Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Samosir hadir di tempat ini
menyampaikan kepada kami sebagai wakil Bapak Ibu, tentu kami akan berjuang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD. Jadi sebenarnya dana yang ada pada Kabupaten Samosir APBD 2021 tentu itu harus dilaksanakan dengan bijaksana, baik eksekutif maupun legislatif, seluruhnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Tentu diprioritaskan mana yang benar-benar untuk kebutuhan masyarakat, seperti apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan nanti di rapat paripurna akan kita lihat hasilnya, seperti apa kepedulian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir terhadap penderitaan, keluhan daripada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Samosir. Terima kasih. Maka rapat penyampaian aspirasi masyarakat Kabupaten Samosir kepada wakil rakyat Kabupaten Samosir kita tutup secara resmi. Selamat malam, saya Paradus Tanggang, Kirim Berita TV. Saat ini saya bersama koordinator aspirasi aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir. Dengan tuntutan hari ini ada 24 tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Samosir. Langsung saya tanyakan kepada koordinator aliansi tuntutan masyarakat Samosir ini. Pak, ini boleh tahu apa yang mendasari aliansi masyarakat Samosir ini melakukan atau mengajukan tuntutan kepada DPRD Samosir hari ini? Semua aspirasi teman-teman warga Samosir sudah kita tampung. Ya. Maka dengan itu secara spontanitas mereka bersama di ruang DPRD menuntut kepada DPRD supaya mereka membuat sikap masyarakat, membuat sikap kepada pemerintah. 24 tuntutan itu harus, karena sudah kami anggap sudah melanggar aturan pemerintah, termasuk bupatinya. Jadi rakyat sudah marah, karena banyak janji-janjinya tidak pernah ditepati satu pun, malah membuat, contohnya kerupuk limbong, semakin masyarakatnya semakin dualis, masalah izin, masalah segala macam tidak jelas. Padahal tuntutan masyarakat itu bukan itu sebenarnya. Tuntutan masyarakat itu bagaimana supaya jalan itu benar-benar terrealisasi dengan janji-janjinya itu aja. Dan 24 itu semua masyarakat sudah menganggap itu tidak tepat. Itulah sehingga masyarakat marah, datang bersama kemari kami menuntut, meminta kepada DPRD semua supaya mereka menerima aspirasi masyarakat. Yang paling meresahkan saat ini dari 24 tuntutan ini kira-kira apa? Semua kira-kira itu bermasalah. Baik dari infrastrukturnya juga bermasalah, baik dengan tim suksesnya juga yang ada mengatur proyek. Semua bermasalah. Baik. 24 itu final semua itu. Baik, kalau misalkan 24 ini tidak dikabulkan, apa yang menjadi tuntutan aspirasi aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir? Kita sampaikan ke aparat hukum. Hukum. Nah, tadi disebutkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh DPRD, tetapi ada juga yang bisa dipenuhi kepada aparat hukum. Yang bisa dipenuhi DPRD, apa yang menjadi tuntutan ke depan bila ini tidak dipenuhi? Apakah akan datang lagi lebih daripada ini masa yang datang? Banyak. Tadi ada bahasa makjulkan bupati. Kenapa bisa sampai keluar bahasa itu? Karena masyarakat sudah menganggap bupatinya gagal. Apa indikasi bupati gagal? Semua yang 24 itu sudah di situ semua itu. Sudah di situ. Itu aja dipahami, itu yang kami sampaikan ke DPRD supaya dibahas dan diparipurnakan. Apa diterima apa tidak jadi masalah penting. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk melakukan yang tuntutan 24 itu aja. Oke, baik. Nah, apa harapan Bapak kepada DPRD Samosir ke depannya pasca pengajuan tuntutan ini? Harapan kami DPRD itu harus mengerti dengan situasi Samosir, situasi masyarakat. Masyarakat kan bukan mau mendengar ceramah DPRD. Masyarakat menampung supaya masuk masyarakat itu harus tegas. Apa tuntutan masyarakat itu harus tegas. Karena itu apa? Karena mau diparipurnakan malam ini. Pak, yang nomor item 12 Pak, tangkap Josmart naik bawah Pak, gimana itu Pak? Bang, ini tadi waktu aksi ada berapa tuntutan Bang yang disampaikan Bang?
Ada berapa tuntutan yang disampaikan tadi? 24 tuntutan. 24. Boleh tahu Bang, diantaranya apa aja Bang? Semua 24 itu tuntutan. Diantaranya TBPB Bang ya? Hah? Diantaranya kehadiran semua itu juga sudah merugikan masyarakat semua. Ada yang menarik Bang, di isi tuntutan itu yaitu tangkap Josmart. Seperti apa rupanya? Apa yang dilakukan? Ada rekamannya, jelas itu rekamannya, semua tahu medsos semua. Apa dasarnya Pak tangkap Josmart? Karena dia itu sudah melakukan termasuk pengaturan proyek, mengatur proyek dengan kontraktornya. Dia telah mengatur proyek. Oh, dia katanya mau menyampaikan ini apa namanya ke BPK ya. Nah, gitu. Apakah dasar itu hanya karena rekaman bahwa aliansi ini akan meminta betul ditangkap? Saudara Josmart itu kan jelas kan sudah melanggar aturan. Apa hubungannya dengan BPK? Tidak ada jelas itu. Ada ya. Karena rekaman itu, dan itu sudah kita laporkan. Apakah selain rekaman ada bukti lain Pak? Nanti biar aparat hukum yang memanggil dan memeriksa mereka. Ini sendiri Bang menyikapi dengan tuntutan dari aliansi masyarakat tadi Bang. Baik, terima kasih. Saya pikir DPRD itu adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat. Besar kecilnya aspirasi masyarakat itu harus ditampung di DPRD. Tetapi DPRD adalah bukan salah satu lembaga eksekutor, tetapi hanya sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, ataupun aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun kelompok kepada pemerintah. Bang, ada berapa tuntutan tadi yang disampaikan Bang? Yang disampaikan dari aliansi masyarakat Kabupaten Samosir itu ada 24 item. Saya pikir hal yang 24 itu adalah sebagai tugas fungsi dalam pengawasan DPRD. Bang, bagaimana Bang menyikapi dengan tuntutan masyarakat untuk memakzulkan Bupati Bang karena dinilai tidak mampu untuk menjalankan visi misi pilkada Bang? Saya pikir terkait dengan tuntutan untuk pemakzulan Bupati itu lembaga DPRD ya belum masuk ke ranah ke sana karena sampai saat ini Bupati masih melakukan program dan kegiatannya sesuai dengan RPJMD Bupati Samosir tahun 2021. Soal pembelian alat berat itu bagaimana berupaya Bang kemarin itu Bang? Iya, terkait pengadaan alat berat di PBD 2021 2 unit dan di APBD 2022 ada sekitar 5 unit. Saya pikir ini adalah sesuai dengan RPJMD Bupati Samosir karena RPJMD itu adalah rangkaian kegiatan program pemerintah daerah untuk tahun berikutnya. Intinya bahwa di RPJMD Bupati yang sudah dituangkan di RKPD dan juga SBD itu salah satu adalah payung hukum pemerintah khususnya Bupati untuk melaksanakan kegiatannya. Di situ intinya adalah bahwa di visi misi Bupati pada waktu misalnya kampanye Pilgub tahun 2020 bahwa ada program yang mengatakan bahwa dilakukan pemeliharaan jalan, pembukaan jalan dan juga untuk melakukan sinkronisasi kepada desa-desa yang membutuhkan. Di situ salah satunya juga kita sampaikan. Dan yang kedua terkait dengan pengalokasian anggaran biaya operasional alat berat itu adalah swakelola lebih kurang 7 miliar. Tuntutan 24 yang disampaikan oleh para aliansi ini apakah berpengaruh dengan diterima atau tidak terimanya LPJ Bupati 2021? Saya pikir terkait dengan keputusan DPRD nanti kan ada praksi-praksi yang memberikan tanggapan akhir praksinya apakah misalnya pertanggungjawaban APBD 2021 Bupati Samosir diterima fraksi-fraksinya kan seperti itu dia mekanismenya. Terkait dengan kehadiran tim Bupati Percepatan Pembangunan tadi saya sampaikan teman-teman kita terkait regulasinya DPRD tidak boleh menyampaikan bahwa itu tidak boleh, tetapi prosedurnya harus dilalui, harus misalnya naskah akademiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kan seperti itu dia. Terkait misalnya anggaran, saya pikir bahwa pemerintah Kota Samosir akan menyesuaikan misalnya sesuai dengan mekanisme yang ada. Contohnya terkait dengan honor tim Bupati Percepatan Pembangunan sudah ada rekomendasi misalnya dari BPK RI perwakilan Medan. Itu sudah jelas. Saya pikir sudah jelas bahwa rekomendasi dari BPK RI perwakilan Medan sudah jelas bahwa nanti tim Bupati Percepatan Pembangunan dan juga pemerintah akan memberikan kajian ya yang lengkap kepada BPK RI sebagai acuan untuk pengangkatan tim Bupati Percepatan Pembangunan.